Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di sebelah saya ada Dr. Marwan Batubara. Saya biasa panggilnya Bang Marwan karena memang udah jauh lebih senior dalam segala hal ya. Beliau ini dalam kapasitas sekarang saya undang sebagai tamu, sebagai sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar atau TP3, tapi juga beliau sekaligus sebagai juru bicara. Nah, kita pengen dengar setelah beberapa kali beranjang sana TP3 dengan beberapa fraksi di DPR, Bang ya. Ada PKS pertama, PAN, yang terakhir dengan P3. Kemudian juga pasti di luar itu juga tim yang diorkestrai. Sebetulnya koordinatornya Pak Abdullah Yamahua, tapi tanpa bermaksud mengecilkan peran teman-teman yang lain. Di tangan beliau ini memang kerja-kerja kita benar-benar dikoordinasi apa saja secara teknis maupun substansi. Bang Marwan ini saya bilang tadi tanpa bermaksud mengabaikan peran dan kontribusi anggota tim TP3 yang lainnya, tapi beliau memang layak untuk disebut walaupun itu tidak sama sekali menjadi tujuan beliau untuk disebut-sebut. Saya yakin betul. Bang Marwan, apa perkembangan terakhir dari TP3 ini, Bang? Ya, sebelum menjawab itu Pak Edi perlu Bang Edi perlu diklarifikasi nih soal peran ya. Artinya kita semuanya ini kalau dari sisi pengusung, penggagas itu ada 24 orang, itu sama saja sebetulnya. Cuma karena perlu ada yang namanya koordinator, ada yang namanya ketua, ada yang namanya pengarah. Itu untuk penamaan saja, tapi dalam hal kerja sih kita sama-sama. Saya potong lagi, ini dasarnya Bang Marwan ini tetap rendah hati, humble. Padahal saya anggota tim juga, saya tahu persis kerjanya luar biasa. Tapi oke lah, itu memang gaya beliau memang rendah hati, tidak pamrih lah gitu. Gimana Bang, udah basa-basinya? Jadi kalau udah begitu susah nih mau dijawab. Ya memang faktanya, saya cuma ngomong fakta aja. Cuma beliau ya rendah hati lah, memang luar biasa sama kita ini. Oke Bang, gimana Bang? Jadi soal bersafari kalau istilahnya itu ya, yang disebut oleh media. Memang kita sudah bisa beraudiensi dengan 3 fraksi. Pertama PKS, kedua PAN, ketiga P3. Tapi pada prinsipnya semua fraksi kita kirimi permohonan untuk bisa beraudiensi. 9 fraksi Bang ya? 9 fraksi. Nah, sejauh ini memang sudah 3. Harapan kita sebetulnya semua. Seandainya pun tidak, ya minimal 5. Kita sekarang sedang intensif untuk bisa diterima oleh fraksi Gerindra misalnya. Atau PKB atau Demokrat gimana Bang? Demokrat juga. Sebetulnya harusnya dia mengambil kesempatan ini sebagai momentum Bang ya. Betul. Jadi sebetulnya awalnya kan semangat. Tapi ada perubahan Menteri Hukum dan HAM ya, Kumham itu kok jadi agak mengendor. Padahal kan belum aman juga itu bagi Demokrat. Jadi saya kira itu jangan mempengaruhi lah. Apalagi ini kan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, dan rakyat itu kan juga termasuk yang memilih partai-partai atau anggota DPR-nya atau DPRD-nya atau kepala daerahnya yang berasal dari Partai Demokrat. Jadi karena itu rakyat juga berharap ke Demokrat ini untuk berkenan menerima kita. Harusnya begitu. Iya, betul. Oke, dari 3 pertemuan tadi gimana Bang? Ada benang merah nggak yang bisa kita pegang sebagai modal gitu ya? Ya, sebetulnya kan ada hal prinsip yang kita sampaikan ke mereka. Pertama, sikap TP3 bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Itu yang paling penting. Yang kedua, bahwa laporan Komnas HAM itu tidak layak menjadi rujukan karena terkontaminasi kepentingan. Kepentingan luar, kepentingan politik, dan juga melanggar undang-undang karena mereka melakukan pemantauan tapi mengakui hasil atau laporan kerja mereka itu sebagai laporan penyelidikan. Nah, jadi karena itu kita ingin menyampaikan 2 ini ke semua fraksi tadi. Yang ketiga, kita minta supaya DPR itu mengusung hak angket untuk supaya terjadi penyelidikan yang sebenarnya secara objektif itu apa yang terjadi. Itulah yang kita dorong supaya DPR itu berminat untuk
nanti setelah fraksi-fraksi ini kita datangi semua, lalu setuju untuk membentuk pansus hak angket tentang pelanggaran terhadap atau pembunuhan terhadap 6 pengawal PNS. Bang, kembali ke soal terkontaminasi tadi, abang sebutkan terkontaminasi kepentingan luar, politik, itu bisa lebih detail nggak? Siapa luar itu, politik yang bagaimana yang mengintervensi kerja-kerja Komnas HAM ini? Iya, yang jelas memang kita bisa mengatakan kalau bicara intervensi itu datangnya dari pemerintah. Oh, ya, okay. Jadi yang namanya Komnas HAM yang mestinya melaksanakan tupoksinya sesuai undang-undang atau perintah undang-undang dan itu untuk kepentingan rakyat, tapi faktanya mereka tidak melakukan itu. Dan justru laporan yang mereka buat dan kerja-kerja yang mereka lakukan itu sudah terlihat ada kepentingan dari luar, dari politik pemerintah tadi ya, yang mengarahkan sehingga pelanggaran HAM berat yang mestinya menjadi rekomendasi atau temuan Komnas HAM itu tidak dinyatakan dalam laporan, yang ada hanya pelanggaran HAM biasa. Abang bisa kasih contoh misalnya bukti bahwa mereka terkontaminasi, tidak independen segala macam? Beberapa lah contoh misalnya gitu, apa dalam laporan itu? Iya, misalnya kalau kita bicara tentang adanya mobil Land Cruiser. Ya. Kalau memang objektif, ini kan bisa dikembangkan untuk mengarahkan siapa sih yang ada di sana gitu. Nah, mereka memang dalam uraian sebelum kesimpulan itu menyebutkan, tapi dalam kesimpulan tidak ada itu. Ini siapa ini misalnya itu, ya kan? Jadi seperti pernah kita sampaikan juga, mereka boleh mengklaim punya puluhan ribu video, ratusan ribu bang, ya kan, ada voice note lengkap, tapi secara objektif itu tidak digunakan atau tidak digunakan secara objektif. Apa karena capek nonton ratusan ribu video, image, foto segala macam sampai mereka trailer nggak masuk situ, kelupa atau bagaimana nih? Saya kira itu tadi karena mereka sudah terpengaruh intervensi dari luar, terlibat dalam rekayasa, yang kita sudah pernah menyatakan itu ke dua fraksi. Ini laporan atau ke semua fraksi bahwa laporan ini tidak valid, ini sumir ya, sehingga atau tidak kredibel, tidak kredibel. Ada 3 kata yang kita sempat sebutkan soal laporan Komnas HAM ini. Pertama tidak valid, kedua sumir, ketiga tidak kredibel. Nah, kalau sudah tidak kredibel, ya itu sudah tidak layak untuk jadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Kalau sumir tidak layak itu masih soal teknis lah barangkali ya. Tapi kalau kredibel ini soal integritas nih. Wah, bahaya nih Bang ini. Berarti Bang Marwan sebagai juru bicara TP3, dan saya kira TP3 secara umum juga sepakat bahwa kerja-kerja Komnas HAM ini tidak kredibel. Contohnya Bang, misalnya dari empat rekomendasinya itu kan ngapain juga Komnas HAM merekomendasikan supaya aparat hukum mengusut senjata yang dimiliki FPI, itu kan nggak ada urusan sama sekali dengan HAM, pelanggaran HAM. Itu gimana Bang? Ya, saya kira itulah yang tadi menjadi dasar kita untuk menyatakan tidak kredibel karena mereka tidak mengembangkan bukti-bukti yang mereka akui mereka miliki, ya kan, fakta-fakta yang mereka miliki untuk mengarah kepada ada kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan konten dari bukti itu sendiri. Ya, tapi kalau yang mereka lakukan adalah bukti boleh banyak, tapi ini semua tidak digunakan secara objektif untuk mengarah kepada kesimpulan yang objektif juga gitu. Berarti bukti banyak tidak digunakan secara objektif. Artinya Abang secara nggak langsung ingin mengatakan bahwa begitu banyak bukti hanya mereka pilih secara subjektif ya. Betul. Nah gitu ya. Dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan untuk kesimpulannya adalah ini hanya pelanggaran HAM biasa. Gitu. Meskipun sebetulnya bukti ini seperti juga TP3 pernah sampaikan dengan bukti ya, tanpa kita cari data dari tempat lain, cukup dari yang dimiliki oleh
Komnas HAM yang katanya ada di laporan itu kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya terjadi pelanggaran HAM berat. Belum lagi TP3 punya bukti sendiri. Kalau itu digabungkan ya semakin komplit. Semakin menunjukkan Bahwa ini pelanggaran HAM berat. Semakin menunjukkan bahwa Komnas HAM sepertinya menyembunyikan sesuatu. Betul, itu sangat benar itu. Dan itu dilakukan secara sadar ya. Betul. Dengan sengaja ya. Betul. Bukan silap atau karena ketidakmampuan teknis gitu ya. Betul. Jadi Bang Edi ini memang sangat top untuk mengarahkan, tapi sebenarnya sama, benak kita itu sama ya kan. Bang, ini berita terbaru kemarin si Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komnas HAM, bicara ke media. Mereka Komnas HAM baru ketemu Kapolri dan Kabar Eskrim. Berita utamanya adalah bahwa mereka mengingatkan agar kepolisian RI jangan hanya mengkonsentrasi pada satu rekomendasi, tapi ada 3 lain yang harus diusut juga. Yang satu seperti kita ketahui bahwa ada pelanggaran HAM tanpa embel-embel berat oleh petugas kepolisian. Itu sekarang yang lagi digarap. Walaupun kita tahu nih dari nama-namanya 3, 1 meninggal segala macam, udahlah itu nanti kita bahas berikutnya lagi. Tapi yang saya mau tanyakan lagi lah pendapat Abang ini, kok kenapa Komnas HAM sepertinya tanda kutip ya, kok ini loh ada 4, kenapa polisi cuma 1 gitu, dan 3 lain kan yang menurut pemahaman awam saya ini kan di luar soal pelanggaran HAM, ini malah warga negara sebagai korban. Ini gimana Bang, bisa Abang menjelaskan Bang? Ya, yang pertama saya kira yang paling penting kembali kita ingatkan bahwa berhentilah untuk selalu merujuk laporan Komnas HAM. Oh sih. Ya kan, karena itu pada dasarnya bukanlah laporan yang valid untuk proses hukum kelanjutan dari penuntasan kasus ini. Karena apa? Karena ini bukan laporan penyelidikan. Kalau bukan laporan penyelidikan, maka polisi pun mestinya dan pemerintah pun mestinya menolak itu. Gitu. Sebaliknya Komnas HAM pun jangan terus besar kepala. Bisa juga karena memang terlibat rekayasa. Oh, terlibat ya? Ya, terlibat dalam rekayasa, sehingga ini sebetulnya satu orkestra antara yang diduga melakukan kejahatan dan Komnas HAM itu punya kepentingan untuk mengarahkan supaya publik itu terus menganggap bahwa ini sudah memang arahnya ke sana, sudah benar ini. Padahal dasar untuk menjadi arah itu sendiri sudah bermasalah. Iya. Ya, kalau dalam media ada namanya agenda setting. Betul. Ada agenda setting dan framing. Nah, ya, dan di juga frame supaya opini publik mengarah ke apa yang dikehendaki gitu Bang ya. Ya, termasuk juga yang juga kita sampaikan waktu bertemu dengan fraksi P3 adalah adanya upaya covering up. Menutupi apa yang sudah secara objektif apa yang sudah terjadi ya, untuk diarahkan supaya yang menjadi skenario dalam laporan Komnas HAM itulah yang terus dilanjutkan. Jadikan rujukan ya? Jadikan rujukan yang mestinya itu harus segera dibatalkan, dan saya kira memang kalau pemerintah Polri tetap melakukan itu ya jangan salahkan rakyat untuk mencurigai bahwa polisi juga terlibat dalam rekayasa ini. Kalau memang membela kepentingan rakyat, berhentilah dengan merujuk laporan Komnas HAM itu, dan kita berharap DPR juga meminta pemerintah melakukan tugas pengawasan agar pemerintah juga menghentikan pengusutan atau pelanjutan proses hukum dari pembunuhan ini menggunakan dasar yang sudah bermasalah, yaitu laporan pemantauan Komnas HAM tadi. Balik ke soal rekayasa Bang, orkestra, merekayasa, menggiring segala macam. Jadi bolehkah kalau saya bertanya bahwa agenda pertemuan Komnas HAM dengan petinggi polisi, yaitu Kapolri dan Kabar Eskrim, adalah bagian dari orkestra tadi, rekayasa tadi, supaya inti persoalan yang sebenarnya itu kabur gitu ya. Sehingga tadi Abang bilang bahwa bolak-balik yang dijadikan rujukan adalah laporan Komnas HAM yang sama sekali nggak layak tadi ya, nggak layak, sumir, dan nggak kredibel tadi Bang. Betul, itu bagian dari rekayasa dan sekaligus bagian dari upaya untuk covering up dari apa yang sebenarnya terjadi, siapa sebenarnya yang menjadi pelaku, yang menurut keyakinan kita selama ini adalah ada aparat di luar kepolisian, dan bukan kepolisian sebetulnya menurut keyakinan dari PP3 yang melakukan pembunuhan itu. Tapi makanya kita sebutkan
adanya kita menuntut tanggung jawab aparat negara. Saudara, ini menarik, kalimat Bang Marawan ini menarik betul. TP3 sampai hari ini berkeyakinan bahwa pembunuhan atau pembantian 6 pengawal, pengawal karena kita sebutnya, pengawal HRS Habib Rizik Syihab itu bukan dari kepolisian, tapi ada institusi lain. Apakah TP3 punya temuan-temuan, bukti-bukti yang mengarah ke situ, Bang? Insya Allah kita punya, dan sebetulnya Komnas HAM juga punya itu, cuma mereka tidak menggunakan itu secara objektif. Ya kembali lagi tadi, dasarnya memang untuk membuat ini hanya pelanggaran HAM biasa. Itulah yang ingin dikesankan, tapi faktanya keterlibatan dari lembaga lain di luar kepolisian itu memang sudah ada dalam hasil atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM, termasuk juga yang dimiliki oleh TP3. Kita punya itu. Ada kerja-kerja secara sistemik yang dilakukan oleh lembaga lain dan terbukti dengan berbagai komunikasi ataupun kegiatan mereka yang sebelum terjadinya pembunuhan. Apa cipta kondisi istilah mereka gitu ya? Ya, betul. Boleh kita tahu lembaga apa itu, Bang? Saya kira tidak perlu menyebutkan. Sebetulnya publik sudah paham itu. Ya, jadi nanti bisa jadi delik juga. Atau kita tunggu bukunya terbit ya? Nah, bukunya nanti akan menjawab itu. Ya, tapi pada prinsipnya kita sudah sama-sama tahulah bahwa siapa sebetulnya ini, dan mestinya yang lebih penting lagi bagi kita adalah bagaimana sikap presiden terutama, kemudian juga DPR ya sebagai lembaga-lembaga tinggi di negara kita ini untuk menggunakan kekuasaan dan juga hati nurani agar apa yang memang tidak logis atau yang sudah melanggar hukum dan yang sudah tidak valid itu secara kesatria berani untuk dinyatakan ini tidak valid, terutama kepada presiden misalnya. Kita sudah berulang-ulang mengatakan ini laporan tidak valid, ya kan? Ya kalau memang Pak Jokowi waktu kita ketemu di istana mengatakan akan menuntaskan, pemerintah katanya ya akan mendukung penuntasan kasus ini secara transparan, dan adil dan bisa disaksikan oleh publik. Ya kan? Nah, kalau itu yang menjadi komitmen, maka sejak awal mestinya atau minimal di tengah jalan seperti inilah Pak Jokowi bisa menyatakan kami memang sudah menerima laporan dari Komnas HAM, tapi karena ini tidak valid, tidak sesuai dengan perintah undang-undang, maka kami tidak bisa menggunakan ini atau kami menolak ini. Ya, dalam pesan P3 kepada fraksi-fraksi di DPR itu kan nggak salah, antara lain abaikan laporan Komnas HAM karena itu sama sekali tadi ya. Yang kedua menuntut ada penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi saya sengaja menghindari kata penyidikan ulang karena memang belum pernah terjadi ya. Itu hanya pemantauan. Ya. Kira-kira dua tuntutan ini berlebihan nggak atau bisa dipenuhi nggak oleh pihak yang seharusnya mengerjakan ini? Enggak, justru kalau kita mencari rekomendasi lain, nanti malah kita yang salah. Karena undang-undangnya seperti itu bunyinya. Dan kita kan orang-orang yang belajarlah ya sedikit-sedikit soal logika gitu ya. Logikanya ini menurut aturan seperti ini. Jangan juga nanti publik itu tertipu ya oleh pernyataan Mahfud MD misalnya yang mengatakan bahwa kalau ingin menyatakan satu kejadian peristiwa itu pelanggaran HAM berat, maka kategorinya itu harus masuk ke dalam meluas dan TSM disebutkan, terstruktur, sistematis, dan masif. Ternyata itu tidak benar. Cuma dua dan or ya? Ya, ternyata yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 tadi dari tahun 2000 adalah sistematik atau meluas. Bukan dan ya, apalagi tiga ya. Jadi satu saja terpenuhi itu sudah bisa disebut pelanggaran HAM berat. Betul. Oke, Mas, pertanyaan penutup. Kalau ini ada orkestra, ada pengaruh intervensi pihak luar,
Ini sebetulnya goalnya apa sih dari permainan seperti ini sehingga mengorbankan nyawa anak-anak muda, bahkan mengorbankan kredibilitas dan integritas sebuah lembaga terhormat seperti Komnas HAM ini? Apa tujuannya sebetulnya? Goalnya apa mereka ini? Ya, tadi saya kira sudah kita singgung tentang cover up. Ya, goalnya adalah supaya target-target operasi untuk menyingkirkan seseorang atau kelompok tertentu, terutama yang ada kaitan dengan Islam itu bisa terlaksana. Tapi di sisi lain, pembunuhan sadis yang sudah dilakukan itu bisa lepas dari jerat hukum, terutama jerat hukum pelanggaran HAM berat. Jadi dua ini saya kira dengan adanya seperti itu tadi publik akhirnya bisa menerima, oh sebetulnya memang ini pantas dibunuh karena ini ada kaitan dengan apa mau disebutkan apa negatif-negatif tentang FPI atau Islam itu akan terus diciptakan. Kenapa tokoh umat Islam FPI itu harus disingkirkan itu kenapa gitu maksud saya? Ya, saya kira ada sejarah ke belakang ya. Kalau terutama FPI atau tokoh-tokoh Islam yang punya komitmen keislaman yang memang sesuai dengan syariat Islam itu selama ini dianggap atau bisa menghalangi agenda-agenda, terutama konglomerat Taipan oligarki menjalankan agenda-agendanya, maka mereka menganggap ini harus disingkirkan. Apalagi dulu waktu pilkada DKI, ya jagoan mereka itu kalah. Kalahnya itu terutama ada peran dari FPI misalnya di sana. Oke. Jadi ada dendam lama ya? Ada dendam lama, tapi juga ada agenda yang Memuluskan supaya kekuasaan lancar. Ya, kekuasaan oligarki dan kira-kira ini yang menjadi penghambat adalah siapa? Penghambat ini harus dicarikan alasan untuk bisa disingkirkan. Yang bisa seolah-olah benar gitu. Seolah-olah benar. Makanya perlu rekayasa segala macam. Ya, nanti berlindung di balik hukum, tapi ada agenda yang busuk. Ya, agenda busuk dijalankan di balik hukum tanpa peduli lagi bahwa ada masalah moral yang dilanggar. Ada Tuhan, ada hari akhirat yang nanti juga akan mengungkap semuanya. Jadi karena itu kita harus kembalikan ini. Kita ingatkan minimal dengan acara Bang Edi ini sebetulnya kita juga bukan mau sok jago, tapi kita menjalankan tugas agama bahwa sesama kita ini harus saling menasihati, saling mengingatkan. Luar biasa saudara Marwan Batubara. Dia terus membara Batubara. Bercanda Marwan ya. Saya kira demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya Edi Mulyadi dari FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap.